Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Rizka Az-Zahra akan menjelaskan mengenai kelistrikan sel, tepatnya apa hubungan aliran listrik dengan sel syaraf. Kita ambil sebagai contoh adalah saat kita mendengar, bunyi akan disampaikan ke telinga, kemudian disampaikan ke otak kita, kemudian oleh otak akan disampaikan ke organ yang lainnya. Ternyata proses penyampaian rangsangan itu diubah. Jadi kalau tadi itu ada bunyi itu diubah menjadi listrik. Bunyi atau rangsangan tadi yang diubah menjadi listrik itu sudah tidak dalam bentuk rangsangan. Namanya adalah impuls syaraf. Jadi impuls syaraf bentuknya adalah listrik. Nah, kita tahu sebelumnya kelistrikan pada benda berkaitan dengan aliran elektron. Aliran elektron itu berarti aliran listrik yang bermuatan negatif. Apakah di tubuh kita, di sel syaraf kita juga begitu? Apakah ada elektron? Ternyata ada perbedaan. Kalau kelistrikan pada benda itu berhubungan dengan elektron. Tapi kalau kelistrikan pada sel syaraf manusia itu berhubungan dengan ion. Di mana kita tahu bahwa ion itu ada yang ion positif dan ada ion yang negatif. Sehingga aliran listrik pada tubuh manusia atau kita sebut sebagai impuls syaraf itu hubungannya dengan aliran ion yang ada di dalam sel syaraf itu sendiri. Jadi, sel syaraf kalau kita sambungkan dengan voltmeter, ternyata di tubuh kita itu juga ada tegangan listrik. Kalau ada tegangan listrik, berarti di tubuh kita itu ada aliran listrik, terutama pada sel syaraf. Ion-ion apa saja yang berhubungan dengan kelistrikan sel syaraf? Ternyata ada ion Na+ atau natrium, berarti itu adalah ion positif. Ada ion Cl-, dia negatif, dan ion K+ atau kalium. Berarti kelistrikan pada tubuh kita itu tidak terlepas dari 3 ion ini. Kalau kita lihat pada strukturnya, sel kita itu ada yang namanya membran sel. Berarti sel syaraf juga memiliki membran sel, di mana di luar membran sel itu ada yang namanya ion-ion positif. Ion-ion Na+ itu berada pada luar membran sel. Kemudian di dalamnya, sel syaraf itu ada ion plus yang berwarna biru, yaitu ion kalium atau K+, dan ion Cl- atau ion klorid. Nah, muatan yang ada di luar dan di dalam sel syaraf tidak bisa saling tarik-menarik, seperti pada kelistrikan pada benda, karena dia terpisahkan oleh membran sel. Keluar masuknya ion melalui protein-protein, jadi dia tidak bisa langsung tarik-menarik. Tarik-menariknya bisa keluar. Ion Na+ bisa masuk, ion Cl- bisa keluar. Maka harus ada zat kimia yang namanya neurotransmitter. Lalu bagaimana mekanisme jalannya sel syaraf? Nah, mekanisme penghantaran impuls syaraf dari sel syaraf satu ke syaraf yang lain, itu yang pertama, saat sel syaraf itu tidak menghantarkan impuls, maka ion natrium berada pada bagian luar membran sel, sedangkan ion klorid dan ion kalium itu ada di dalam sel. Saat tubuh kita menghasilkan neurotransmitter itu akan dilepaskan dari ujungnya ke bagian dendrit. Setelah itu, neurotransmitter akan mengakibatkan impuls sarafnya itu diteruskan atau tetap berjalan. Ketika impuls itu berjalan, ternyata ada proses masuknya ion natrium ke dalam sel syaraf kita dan keluarnya ion Cl- dari bagian sel syaraf kita. Sehingga kalau ada mekanisme masuknya ion natrium, keluarnya klorid, dan ada transmitter, maka impuls syaraf itu akan berjalan menuju ke terminal syaraf.
Akhirnya, dari sel saraf ini akan dilanjutkan ke sel saraf yang lain. Prosesnya begitu terus sampai ke otak. Sampai di otak juga banyak sekali sel-sel saraf itu. Di otak juga akan terjadi proses penghantaran. Seperti itu sampai otak itu akan melanjutkan impuls saraf menuju ke efektor. Efektor itu adalah bagian tubuh kita yang berfungsi untuk memberikan efek. Efektor itu akan bekerja ketika otak memberikan perintah pada efektor. Perintahnya itu berupa listrik. Sekian video penjelasan tentang kelistrikan pada sistem sel saraf manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.